yang ada di sungai tempat kita mandi. Ingat kan kalian sungai yang ada pohon besar kali itu? Di situ dia tegak, Wak. Nah setelah mendengar ceritanya Lodo, ibunya Lodo Tante Gin pun terheran-heran kan nanya, kenapa aku nggak teriak nak, biar kami semua turunkan kau. Dan kalian tahu apa jawaban Lodo? Lodo bilang, perempuan cantik yang sama saya waktu itu bilang kalau saya berteriak, saya akan dilempar sama dia dari pohon itu ke bawah, Bu. Dan dia akan ambil salah satu dari 5 orang temanku. Sambil nunjuk Ripan dan kawan-kawan yang lagi bengong terdengar cerita. Jadi waktu itu aku diam aja, nggak berani minta tolong. Nah mendengar penjelasan si Lodo, semua orang pun cuma bisa terdiam aja lah, Wak, tetapi tetap bersyukur. Setidaknya sekarang Lodo sudah pulang dengan selamat. Nah, udahlah itu kan, Wak, ya. Setelah acara selesai, Lodo pun berbisik kepada ibunya. Ibu, saya pamit istirahat duluan ya, saya capek, kata dia. Nah diantarlah Lodo nih masuk dalam kamarnya sama Tante Gin kan, Wak. Tapi selang 10-15 menit kemudian lah, setelah Tante Gin ini ninggalin Lodo di kamar, tiba-tiba Tante Gin ini, wah apa nih kok busuk kali, cium bau busuk, menyengat kali, Wak. Dicarilah sama Tante Gin kan, mana bau busuk nih. Dia pergi ke dapur, nggak ada kamar mandi, nggak ada ruang tamu, nggak ada, sampai akhirnya Tante Gin sampai di depan pintu kamar Lodo. Dan bau itu makin menyengat lagi, Wak. Tanpa pikir lama, Tante Gin pun langsung pegang pintu, buka. Dan waktu Tante Gin masuk ke dalam kamar anaknya itu, kalian tahu, ini bagian sedihnya, Wak. Berat kali aku ngomong, ya Allah. Ternyata pas Tante Gin ini masuk, Tante Gin melihat Lodo sudah tidak bernyawa. Lodo yang tadi kurang dari 20 menit baru aja diantarkan tidur sama mamanya ke dalam kamar, sudah terlihat seperti tidak ada darah lagi yang mengalir di tubuhnya, Wak. Tubuhnya pucat basi dan badannya udah tegang kaku kayak jasad yang udah pergi sejak berhari-hari lamanya gitu loh. Tante Gin nengok itu berteriak histeris lah kan melihat kondisi Lodo. Langsung heboh semua orang yang memang masih ada di rumah Lodo itu, Wak. Nggak Tante Gin aja yang nengok, semuanya nengok. Orang tadi ngobrol sama-sama kok. Masuk 20 menit kemudian udah nggak ada Lodonya. Saat itu semua orang langsung syok, Wak, nangis semuanya. Dan ada tuh, Wak, salah satu orang pintar yang mengatakan bahwa waktu itu ketika saya sedang lewat di jalan raya, saya melihat Lodo ada di seberang jalan, Ibu. Lodo memang sedang tersenyum melambaikan tangannya. Lalu dia dijemput sebuah mobil mewah. Rifan sama kawan-kawan dia nengok kejadian itu langsung terpukul kali, syok juga pastinya. Aku pun yakin perasaannya pasti campur aduk kali itu ya. Gimana enggak juga, Wak, ternyata Lodo ini adalah teman masa kecilnya Rifan. Dan sampai sekarang Rifan pun terkadang masih sering menyalahkan dirinya. Kenapa waktu itu dia nggak noleh ke belakang?